Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang sistem perundang-undangan di Indonesia. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang beranggotakan pertama Asrul Saputra, yang kedua Muhammad Anas, yang ketiga Nur Aska Zahrani, dan saya sendiri Sinta Ulansari. Baiklah, langsung saja kita akan memasuki materi dan kami akan menjelaskan isi dari materinya. Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia merujuk ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang. Selain itu, peraturan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Peraturan perundang-undangan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dibagi menjadi beberapa buah dalam beberapa tingkatan, di mana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, ataupun peraturan yang lebih rendah harus merujuk ke dalam peraturan yang lebih tinggi, baik dalam pembentukan maupun materi atau isi dari peraturan tersebut. Norma dasar dalam perundang-undangan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Seperti namanya, undang-undang ini dibuat pada tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus, lebih tepatnya sehari setelah kemerdekaan. Ada beberapa hal yang diputuskan di dalam sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu menetapkan Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Bapak Soekarno sebagai Presiden dan Bapak Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Yang kedua adalah menetapkan dasar negara adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Di dalam konstitusi atau Undang-Undang 1945 mengatur tentang perihal kehidupan, baik tentang negara, masyarakat, rakyat, hubungan antar negara dan antar lembaga-lembaga negara yang akan menyelenggarakan itu sendiri. Di dalam UUD 1945 akan ada materi tentang bentuk negara, yaitu Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 dan ayat 3 yang menyatakan bentuk negara dan menyatakan bahwa Indonesia adalah negara dan tentang lembaga-lembaga negara yang menyelenggarakan seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, dan kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga negara. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang TAP MPR. Biasanya merujuk ke suatu hal yang konflik seperti tetapan MPR atas pembubaran PKI dan larang presisme yang berada di Indonesia yang ada di dalam TAP MPres tahun 1996 nomor 25 dan dilanjut dengan undang-undang. Terkadang penggunaan undang-undang sering disalah artikan, padahal setiap peraturan itu adalah undang-undang merujuk ke hal yang lebih spesifik seperti UU Ketenagakerjaan, UU Sistem, UU Pendidikan Nasional, dan UU tentang guru dan dosen. Di bimbing undang-undang tersebut ada yang disebut peraturan pemerintah mengganti UU yang dibuat sendiri oleh Presiden ketika ada suatu persoalan yang bersikap genting dan memaksa. Baik, kita lanjut dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah digunakan untuk melaksanakan atau
menerjemahkan atau menjelaskan ketentuan yang ada di dalam undang-undang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang peraturan yang kedua, yaitu peraturan lain-lainnya. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga non-pemerintah, misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Perlindungan Anak, Penyiaran, Bank Indonesia, Kapolri, KPU, dan Bawaslu. Peraturan Menteri. Biasanya peraturan menteri berkaitan dengan bidang kementeriannya tersendiri. Supaya lebih spesifik, seperti peraturan Menteri Pendidikan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Usaha Kecil Menengah, dan peraturan menteri lainnya. Peraturan daerah, kabupaten, atau kota. Peraturan daerah dibuat selain karena perintah dari undang-undang, biasanya juga dituangkan ciri khas karakteristik tentang kedaerahan dalam melaksanakan suatu undang-undang.